Kisanak, jumpa lagi. Seorang perempuan peramal yang dikenal dengan sebutan Mbak Yu secara resmi telah meralat ramalannya yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan lengser pada 2021. Dalam ralatnya tersebut, Mbak Yu mengatakan bahwa Jokowi akan lengser dari kursi presiden pada 2024, bukan 2021. Ternyata Kisanak, ramalan Mbak Yu ini yang baru diralat dipercayai oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Sebab masa jabatan presiden memang habis pada 2024, jadi nggak usah diramal, semua orang juga udah tahu. Makanya Mbak Yu tidak mungkin bisa menebak apa warna kaos dalam kesukaan Natalius Pigai yang dipakai pada hari Minggu kemarin. Diperkirakan, Mbak Yu tidak berani menebak apakah warnanya pink atau kaos bermotif polkadot. Atau Mbak Yu juga tidak berani meramalkan apa yang disukai Fadlizon jika sedang iseng sendirian sambil memegang HP. Kisanak, anak kecil juga tahu Fadli suka melike konten kegemarannya. Mungkin Kisanak bagi paranormal nyeleneh seperti Mbak Yu ini, saat dulu ia sekolah dan diminta memimpin doa bersama, ia akan berucap, "Mari teman-teman kita berdoa menurut zodiak masing-masing." Kisanak yang budiman. Soal meralat ramalan ini, selain Mbak Yu, Tengku Zulkarnain juga baru saja meralat perkiraannya. Dalam sebuah cuitan, Tengku Jul menjelaskan bahwa ketika seorang muslim meninggal nanti, ia bukannya mendapat 72 bidadari, tetapi menjadi 4.900 bidadari. Banyak banget. Perkiraan Tengku Jul ini sangat luar biasa. Mungkin saja Kisanak, hanya di zaman Jokowi ini, jatah kuota bidadari bisa naik berkali-kali lipat. Tengku tidak menjelaskan bagaimana caranya mengurus 4.900 bidadari itu secara bersamaan. Sementara Agim yang mengurus 2 orang saja diperkirakan sudah kerepotan minta ampun. Jika dipikir-pikir Kisanak, kasihan nasib para pejantan di surga menurut definisi Tengku Jul nantinya. Dengkul mereka amblas, sering masuk angin karena nggak sempat memakai pakaian dalam. Kisah, kita tentu heran dengan pendapat Tengku Zul. Apakah surga yang dimaksudkannya hanya untuk para lelaki? Sebab hadiahnya yang digambarkan hanya berupa bidadari yang notabene adalah para perempuan. Lalu, apakah kaum perempuan di surga nanti hanya cukup mendapatkan Tupperware saja? Tentu tidak, Kisanak. Barangkali saja di surga nanti, kaum perempuan bisa makan sepuasnya tanpa takut menjadi gendut. Tetapi tentu saja mereka makan dengan menggunakan wadah Tupperware juga. Cara sebagian penceramah agama menjelaskan keagungan Tuhan memang menggambarkan orientasi kehidupannya di dunia. Para penceramah agama yang berpikir sehat akan menjelaskan surga sebagai sebuah bentuk keindahan sempurna. Tetapi bagi orang seperti Tengku Zul, surga hanya bisa digambarkan sebagai ajang wik-wik-wik semata. Di sana kita ikut berita kedua. Ambrosius Nababan ditetapkan sebagai tersangka karena postingannya
yang dianggap berbau rasis yang ditujukan kepada Natalius Pigai. Dengan ditetapkannya sebagai tersangka, kita bisa memetik pelajaran jangan pernah menyebarkan ungkapan rasisme di media sosial, sesebal apapun Anda kepada Pigai. Nanti jika ada komentar Pigai yang isinya membuat Anda mual, cukup saja Anda memuji ketampanan mantan komisioner Komnas HAM tersebut. Kita bisa juga memuji akhlak dan bahasa Pigai. Nah, sekarang presiden satu daerah, satu pulau, wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau itu apa? Babu gitu. Sampai kapan mau jadi babu? Jadi babu. Jadi menurut kakak kalau misalnya presidennya dan wakil presidennya satu pulau, dianggap di luar tuh babu gitu? Bro. Pace Pigai, kakak bilang orang Jawa tak mungkin minta maaf. Jadi kau bilang orang Jawa terapu tata krama, terapu adab. Kau bilang orang Jawa nih barbar ya Pace? Dalam cuitan menanggapi komentar Pigai yang sering aneh-aneh itu, kita bisa membalasnya dengan menulis kata-kata indah. Misalnya, pipi Pigai merah merona seperti buah jambu. Alisnya rapih seperti serdadu berbaris. Giginya secerah mutiara. Dan keseluruhan tampilan Pigai bisa membuat Brad Pitt dan artis-artis Korea menjadi minder. Di sana, ketampanannya membuat bunga-bunga di taman merunduk malu, sementara bulan hanya berani mengintip dari balik awan sambil berteriak kepada Pigai, "Ciluk, Mbak." Istilah alain kisah, perempuan-perempuan yang memandang Pigai bisa membuat rahimnya menjadi mendidih. Pesan yang bisa kita tangkap, jangan pernah membuat kata-kata bernada rasih meskipun ditujukan untuk orang yang paling menyebalkan sekalipun. Kisanak, kita ikuti berita ketiga. Seorang politisi Partai Demokrat yang juga pengguna narkoba baru-baru ini membagikan foto mantan Presiden SBY sedang memasak nasi goreng. Kita tidak tahu apakah nasi goreng spesial atau nasi goreng biasa. Dalam akun media sosialnya, Andi Arief menambahkan keterangan pada foto tersebut bahwa menjual nasi goreng dilakukan SBY karena ekonomi Indonesia sedang susah. Orang gampang menerka maksud pembicaraan Andi Arief ini. Ia sedang mengkritisi suasana ekonomi ketika pandemi COVID-19. Sebetulnya, SBY juga tidak benar-benar menjual nasi goreng keliling seperti yang dicuitkan Andi Arief tersebut. Mana mungkin seorang mantan Presiden RI mesti menjual nasi goreng untuk hidupnya. Selain sebagai orang mantan nomor 1 di Republik ini, yang kebutuhan hidupnya terjamin negara, diperkirakan kalau harus menjual nasi goreng, beliau juga tidak terlalu kuat mendorong gerobak nasi. Mungkin saja di sana maksud cuitan Andi Arief itu, jika ekonomi kita sedang bagus, SBY bukannya membuat nasi goreng, tetapi ia akan menciptakan sebuah lagu. Cuitan yang berlebih-lebihan dari Andi Arief itu bisa saja membuat Tuhan tidak suka. Kisana, kita ikuti berita terakhir. Bekas wali kota Padang, Fauji Bahar menjelaskan kenapa siswi di Padang harus tetap memakai jilbab. Menurutnya, karena pakaian itu bisa menghindarkan para siswi dari gigitan nyamuk yang terkutuk. Karena nyamuk tidak memandang agama, maka semua siswi dari agama apapun harus memakai jilbab. Meski Bahar tidak menjelaskan apakah nyamuk di Padang hanya menggigit kaum perempuan saja. Tampaknya Bahar sendiri sudah kebal digigit nyamuk. Buktinya ia sampai sekarang tidak pernah memakai jilbab. Alasan ini tampaknya menjadikan Bahar bingung membedakan yang mana jilbab dan yang mana kelambu, yang mana pakaian muslim dan yang mana obat nyamuk. Kisahnya,
Alasan agar tidak digigit nyamuk, memakai jilbab juga bisa mengurangi rasa iri siswi-siswi perempuan di Padang. Menurut Bahar, siswi yang rambutnya dicat warna-warni akan tertutupi dengan jilbab. Ini akan mengurangi rasa iri dari teman-temannya yang rambutnya tidak dicat warna-warni seperti trotoar di Jakarta. Kisanak, dari keterangan Bahar ini kita jadi tahu sebetulnya di balik jilbab siswi di Padang ada rambut yang mirip gulali yang berwarna-warni. Kebiasaan mewarnai rambut tersebut kemungkinan besar disebabkan karena siswi di sana merupakan fans berat Lady Gaga. Kisanak, kalau bicara warna-warni, entah kenapa sampai sekarang trotoar, jembatan layang maupun genteng warga di Jakarta tidak juga dikasih jilbab. Kisanak, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa. Lemesin aja dulu. Terima kasih.